Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita kembali siapkan diri kita untuk kita bersaat teduh. Kita hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena kita ada hari ini bukan kebetulan. Tuhan berikan kesempatan untuk kita hidup, tapi juga ada tanggung jawab yang harus kita lakukan di hari ini. Dan sebelum kita melakukan semuanya itu, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mohon kiranya Tuhan menyertai kita di hari ini dan memberikan kita kekuatan bahkan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada sebagaimana berada di hari ini. Terima kasih Engkau telah menyertai dan memberkati istirahat tidur di sepanjang malam yang telah berlalu. Engkau telah bangunkan kami dengan kekuatan dan semangat di hari ini. Dan sebelum kami melakukan tanggung jawab kami di hari ini, kami hendak baca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Apa yang kami baca bukan untuk dilupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Bapak Ibu, kita baca di 1 Samuel pasal 2 ayat 27 sampai 36, nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. Ayat 27, seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Fir'aun. Ayat 28, dan aku telah melihatnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Ayat 29, mengapa engkau memandang dengan lobah kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Ayat 32, maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Ayat 34, inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Ayat 35, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan
membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Ayat 36, kemudian tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Demikian pembacaan di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 27 sampai 36. Kita beri perhatian di ayat 35, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurap. Nah, Bapak Ibu, di zaman Perjanjian Lama, seorang imam memiliki tanggung jawab dan tugas yang besar dan mulia, yaitu apa? Melayani dan mewakili umat di hadapan Tuhan. Jadi dia melayani Tuhan, tapi juga berdiri sebagai wakil daripada umat di hadapan Tuhan. Adapun tugas seorang imam mempersembahkan kurban di atas mezbah, membakar ukupan, berdoa syafaat kepada Tuhan bagi umat yang diwakilinya. Oleh karena itu, seorang imam tidak boleh main-main dengan hidup. Ia harus orang yang memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan dan memberi teladan yang baik bagi umat yang dilayani. Nah, saat menjabat sebagai imam, Imam Eli justru tidak menunjukkan teladan hidup yang baik. Ia melakukan perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu artinya Imam Eli memandang remeh tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan menegur Imam Eli dengan sangat keras. Di 1 Samuel 2 ayat 29 ya, yang tadi kita baca, saya akan bacakan untuk saudara ya. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada kurban sembelihanku dan kurban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap kurban sajian umatku Israel. Nah, Bapak Ibu, bahkan kalau kita lebih lagi melihat tentang Imam Eli, ya, Imam Eli juga membiarkan anak-anaknya berlaku dursila, ya kan, berlaku dursila. Di ayat 17 itu dikatakan, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah kurban untuk Tuhan. Nah, Tuhan menilai bahwa Imam Eli telah gagal dalam mengemban tugas sebagai seorang imam. Akhirnya Tuhan mendatangkan hukuman atas keluarga Imam Eli ini. Garis keturunannya langsung putus karena kedua anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas, mati, dan jabatannya sebagai imam pun dicopot. Itu Imam Eli, ya. Selanjutnya, Tuhan telah menyiapkan dan memilih orang yang dipandangnya layak untuk dipercaya memegang jabatan imam menggantikan Imam Eli, yaitu Samuel. Nah, Bapak Ibu, jika saat ini Bapak Ibu Tuhan percayakan sebuah tanggung jawab sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai pengusaha, tanggung jawab sebagai seorang pejabat, sebagai seorang pemimpin masyarakat, sebagai seorang pemimpin daerah, ya kan, sebagai seorang pemimpin partai, ya kan, atau sebagai seorang pemimpin di gereja, ya, pelayanan. Jika saat ini Bapak Ibu Tuhan sedang percayakan untuk sebuah tanggung jawab pelayanan, mari, apapun yang saya katakan tadi, ya, tanggung jawab itu, apakah itu sebagai imam dalam keluarga, sebagai pejabat negara, sebagai seorang pemimpin organisasi, ataupun juga politik, dan mungkin saudara seorang pemimpin
usaha yang Bapak Ibu kembangkan, mari saya mau bilang begini, lakukan itu dengan hati yang takut akan Tuhan. Amin. Lakukan semuanya itu dengan hati yang takut akan Tuhan. Jangan pernah main-main dengan pelayanan saudara, dengan jabatan, tanggung jawab yang diberikan kepada saudara. Kegagalan keluarga Imam Eli ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Hidup benar adalah syarat mutlak, harga mati, ya kan? Bagi orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Apakah itu melayani di gereja, melayani di bidang masyarakat, dan semuanya tidak terkecuali. Amin. Ya, karena itu mari kita hidup benar sesuai dengan status kita sebagai orang benar. Amin. Jangan status kita orang benar tapi perbuatan kita belum benar. Itu namanya kita hidup dalam status palsu. Itu sebabnya Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan supaya jangan main-main dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Talenta, kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kemudian itu kita lakukan semuanya itu dengan takut akan Tuhan. Karena apa yang kita punya semuanya berasal dari Tuhan, kemampuan, kecerdasan, talenta, kita pakai semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan dimuliakan dimanapun kita pergi dan berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami tidak main-main dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Apakah itu pelayanan, apakah itu tanggung jawab sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai pemimpin masyarakat, organisasi, sebagai pemimpin di partai politik ataupun di pemerintahan di daerah. Semua kami terima karena Tuhan yang menganugerahkan kami kemampuan dan juga jabatan-jabatan itu. Karena itu kami mau lakukan semuanya dengan takut akan Tuhan. Kami mau lakukan dengan benar. Kami mau hidup benar sesuai dengan status kami yang sudah dibenarkan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tanggung jawab mereka di hari ini. Ada perlindungan, ada berkat Tuhan yang mewarnai hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, keuangan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada